Bapa, Anak, Roh Kudus sesuai Matius 28 19-20, Markus 16 ayat 15 ya Pak ya. Nah, berarti kan beda. Kalau Pak Henry berarti dibaptisnya dalam nama In the name of Jesus Christ. Masalahnya tidak paham konteks waktu. Berarti cuma itu saja, tidak ada Bapa. Ini sangat penting, very important ya. Lalu ditanya nama Bapa sopo Pak? Yohanes 17 ayat 11. Nama Bapa adalah Yesus Kristus. Tapi tadi masih begini. Oke. Terus nama anak Yesus Kristus. Nama Roh Kudus siapa? Yohanes 14 ayat 26. Nama Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Jadi baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Podo wae, baptiskan dalam nama Yesus Kristus. Mereka-mereka yang masih membaptis Bapa dan Roh Kudus nggak paham, ternyata disuruh membaptis dalam nama. Dia nggak inget, mestinya dicari dong. Nama Bapa sopo, nama Anak sopo, nama Roh Kudus siapa. Dia baptis dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Dia nggak inget suruh membaptis dalam nama. Ada ayat Alkitab. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak mengakui bahwa aku adalah Allah, adalah Bapa itu, mati dalam dosamu. Lalu bagaimana dengan Kristen Protestan yang berdoa? Ya mohon maaf. Bagaimana Pak Martin dengan pendapat Pak Henry tadi? Memang ini pengajaran saya. Yesus. Nah, menurut Pak Martin, maaf, ya kan, ya ini boleh Pak Henry ya. Ini kan kaum Tritunggal ini kan mayoritas. Bisa disebut aliran sesat nggak Pak? Tayangan YouTube saya ada Pak. Oke. Iya, makanya saya dimaki-maki. Makanya menurut Pak Martin gimana? Ya, kalau saya berpegang pada apa yang dikatakan firman Tuhan ya di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid kalian, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu yang saya pegang. Jadi kalau baptis dalam nama Yesus saja tidak ada di Alkitab yang itu. Tapi Matius 28 itu menyebutkan itu yang kita pegang Pak. Kisah 10 ayat 48 baca Pak. Ya. Kisah 2 ayat 38, kisah 19 ayat 5, kisah 8 ayat 16. Aku bisa hafal karena sering dimaki-maki sama kelompok mereka. Enggak, maksudnya ayat tadi Matius 28. Shalom teman-teman semua, saya mau mengomentari tentang lagi-lagi Henry Tan. Henry Tan ini saya komentari pada dua video awal saya. Yang pertama, sebenarnya saya tidak ada niatan untuk menjadi YouTuber, tetapi saya hanya ingin mengungkapkan apa yang menjadi ganjalan dalam hati saya ungkapkan saja di dalam video, kiranya boleh menjadi berkat buat teman-teman yang menontonnya begitu. Jadi video Henry Tan ini sudah saya pernah kritik pada dua video awal, yaitu karena dia mengecam ataupun memprotes aksi dari Christian Prince atau CP. Dia mengatasnamakan suara Tuhan, ya, dikatakan bahwa Yesus memberitahu dia bahwa CP itu adalah iblis ataupun berasal dari iblis begitu kira-kira. Ya, dia mengklaim seperti itu. Tetapi nyatanya CP memenangkan banyak jiwa dan dia tidak ada rekayasa seperti yang dituduhkan oleh Henry Tan. Nah, di dalam debat ini judulnya Tauhid vs Trinitas, tetapi justru Henry Tan mengedepankan ajarannya sendiri. Ya, saya mengerti ajaran yang dia anut ini, saya tahu persis, saya tahu, dan bahkan saya punya pandangan sendiri karena Tritunggal ataupun Trinitas ini sudah mendarah daging di dalam kekristenan dan gereja pada umumnya sampai detik ini. Ya, maka kalau ada perdebatan seperti ini, apalagi judulnya seperti ini, yaitu Tauhid vs Trinitas, seharusnya bukankah lebih baik kita menghormati, artinya sama-sama berbaur untuk mempertahankan suatu tema sesuai dengan yang disuguhkan oleh panitia debat begitu kan. Jadi kalau menurut saya debat yang satu ini paling kocak dan paling konyol. Ya, saya jujur saja, bagaimana bisa pendeta Martin Ale dan Henry Tan ini saling debat sendiri padahal dari kubu Kristen. Saudara-saudara bisa bayangkan sendiri bagaimana mungkin di pihak yang satu yang seharusnya saling bahu-membahu begitu ya, malah saling menyalahkan, saling debat sendiri. Kan lucu. Makanya nanti ya kalau saya terpanggil pada suatu saat nanti ketika dengan teman saya, kalaupun mungkin suatu saat Tuhan gerakan ataupun Tuhan pakai dalam satu debat, saya akan munculkan diri dan nanti lihat bagaimana cara debat saya. Dan harus ada perjanjian terlebih dahulu bahwasanya Muslim jangan emosi, itu aja. Karena saya hanya bertanya, saya tidak menggunakan style yang dalam tanda kutip tajam. Saya hanya bertanya saja, ya. Tetapi itu pun nanti, dan saya tidak tahu apakah saya akan terpanggil ke situ atau tidak. Tapi kalau melihat perdebatan seperti ini, walaupun saya belum melihat keseluruhan videonya, tetapi sudah dinodai dengan pertengkaran antara sesama debater dari pihak yang sama, dari kubu yang sama, yaitu kekristenan, antara pendeta Martin Ale dan Henry Tan. Pendeta Martin Ale ini kita sudah familiar ya di grup-grup debat WA.
mungkin Pendeta Martin Ali sendiri pun tahu saya pernah berada di satu grup intern khusus itu sudah familiar gitu. Tetapi dalam hal ini saya tidak mau mengomentari tentang perdebatan antara Tritunggal dan juga oneness ataupun banyak juga yang menyebutnya modalisme lah, apa Sabellianis apalah itulah ya. Karena masing-masing punya ajaran sendiri dan Tritunggal itu atau Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab, sehingga muncul banyak ajaran-ajaran yang walaupun tetap bersandar pada Alkitab juga begitu. Tetapi saya tidak akan bahas sampai situ dulu, nanti pada momen yang tepat mungkin baru akan saya kemukakan. Cukup sekian dulu saya mengomentari tentang perdebatan yang paling lucu dalam sejarah yang pernah saya temukan, yaitu yang pada tahun 2020 ini ketika debater Kristen itu bisa saling berdebat satu sama lain. Oke, teman-teman, ini mungkin bisa menjadi bahan renungan buat kita semua, bahwasannya kalau dalam satu debat itu memang sebaiknya 2 orang saja, ataupun lebih baik 1 lawan 1, begitu, atau 1 lawan 3, atau 1 lawan banyak, gitu. Tapi kalau 3 begini jadinya tidak sinkron antara pemikiran yang si A, si B, dan si C dari pihak yang sama, dari kubu yang sama. Begitu, jadinya kacau seperti ini kan, ternoda, karena tidak sinkron antar pemahaman, begitu. Oke, sekian dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.